Walaupun saat ini TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat Indonesia cukup tertinggal dari segi fasilitas kekuatan militer tempur di setiap medan operasi dan berbeda dengan kekuatan armada tempur laut Indonesia yang semakin kuat dan bahkan menempati pada urutan ke-10 di dunia serta melampaui beberapa negara superpower militer dunia dari segi kekuatan armada tempur laut. Namun, ambisi pemerintah Indonesia untuk terus semakin memperkuat alutsista tempur TNI dari ketiga matra tidak hanya berfokus pada kekuatan armada tempur marinir TNI Angkatan Laut saja. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pertahanan dilaporkan telah melakukan demo radar pasif buatan dalam negeri. Dengan keberhasilan dan kemajuan industri pertahanan Indonesia ini telah disampaikan langsung oleh Sekjen Kemenhan Marsdia TNI Doni Hermawan Taufanto di dalam sambutannya tersebut. Beliau menyampaikan bahwa penguasaan pembuatan dan pengembangan teknologi radar pasif saat ini semakin berkembang dengan adanya teknologi software yang digunakan oleh modifikasi sistem terbaru. Selain itu, beliau juga mengharapkan agar dapat memahami bersama dengan teknologi software pada pengembangan radar pasif, sehingga mendapatkan hasil yang optimal serta dapat mengambil keputusan bagaimana manfaat secara maksimal, guna mendukung pencapaian kemandirian teknologi industri pertahanan dan memenuhi keputusan operasi TNI di dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun radar pasif itu sendiri adalah sistem perangkat pendeteksi target layaknya radar konvensional ataupun tanpa mentransmisikan sinyal ke target yang dimaksud, sebagaimana bagian dari electronic warfare, sehingga radar pasif berperan penting di dalam melakukan fungsi deteksi target, menggunakan sinyal referensi atau sumber sinyal tertentu termasuk mengetahui lokasi sumber sinyal serta melakukan tracking. Selain itu, di dalam tahap pengembangannya, radar pasif buatan dalam negeri ini tentunya dapat juga digunakan pada beberapa sistem di armada tempur laut, darat, dan udara Indonesia, namun juga bergantung pada kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Adapun pelaksanaan demo radar pasif di tahun 2020 ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemenhan dengan PT LAPI ITB Bandung sebagai kerjasama pemerintah dengan putra terbaik bangsa. Namun, demi untuk semakin memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk memfasilitasi TNI dari segi pengadaan alutsista rudal NASAM 2 atau Norwegia Advanced Surface to Air Missile System sebagai kebutuhan terbaru Indonesia di dalam mengawal sistem pertahanan kedirgantaraan TNI Angkatan Udara. Setelah sekian lama militer Indonesia melakukan pemesanan sistem pertahanan udara NASAM 2, akhirnya salah satu sistem rudal tercanggih di dunia asal Norwegia tersebut telah tiba di Indonesia dan siap untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia yang memiliki berbagai kemampuan yang tidak kalah canggih dari rudal S-300 besutan Rusia. Namun, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi militer Indonesia untuk menggunakan NASAMS 2 di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia adalah dengan sistem dan kemampuan yang dapat dioperasikan di berbagai jenis alutsista tempur, seperti alutsista tempur laut, darat, maupun udara. Sebab selain telah dilengkapi dengan sistem radar yang sangat canggih, NASAMS 2 juga telah dibekali dengan rudal AIM-120 Sidewinder Amram yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di medan pertempuran jarak dekat jika digunakan pada pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Sebenarnya, sistem pertahanan udara NASAMS 2 atau Norwegia Advanced Surface to Air Missile System yang dibeli dari Kongsberg Group Norwegia pada 2017 silam diberitakan telah tiba di Indonesia berdasarkan sumber media informasi lainnya.
Namun, menurut sumber media informasi terbaru seperti yang diberitakan oleh media Asia Pacific Defense Journal, sistem rudal NASAMS 2 ini telah tiba dan kemungkinan besar akan ditempatkan di sekitar wilayah Jakarta untuk menjaga wilayah udara ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman rudal musuh. Setidaknya, kebutuhan sistem pertahanan udara ini memiliki dua objek vital nasional yang dijaga dengan menggunakan sistem anti serangan udara berbasis rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM ini. Selain itu, menurut sejumlah sumber media informasi, ada dua hal yang menyebabkan sistem pertahanan NASAMS 2 ini diakuisisi oleh Indonesia, yaitu karena interoperabilitas penggunaan rudal ini dengan pesawat F-16 Fighting Falcon dan sifatnya yang dapat dimobilisasi menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sistem NASAMS 2 dapat dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dan juga dapat difungsikan sebagai sistem pertahanan udara bergerak. Namun, sebelumnya rudal NASAMS 2 ini telah dikembangkan bersama oleh Kongsberg Defence dan Aerospace dari Norwegia dengan Raytheon dari Amerika Serikat. Sementara itu, sistem rudal NASAMS ini pertama kali dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan sistem persenjataan bagi Royal Norwegia Air Force, sehingga sistem rudal NASAMS ini mulai beroperasi penuh sejak tahun 1998 silam. Walaupun NASAMS 2 ini terdengar kuno untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia, namun yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara kali ini merupakan pengembangan dari NASAMS versi terbaru yang telah ditingkatkan kemampuannya sejak tahun 2006 lalu. Sementara itu, adapun perbedaan utama dengan NASAMS versi pertama di tahun 1998 ini adalah dengan digunakannya Link 16 pada NASAMS 2 serta radar darat yang lebih baik, serta hanya menggunakan satu baterai NASAMS yang terdiri dari 12 peluncur rudal dan masing-masing peluncur rudal tersebut dapat mengkoordinasikan 6 rudal AIM-120 AMRAAM. Namun, di sisi lain, NASAMS 2 juga telah memiliki 8 radar AN atau MPQ-64 Sentinel F1 Infrared Sentinel X-band 3D radar, satu pusat kendali tembakan, satu kendaraan kamera elektrooptik MSP-500, dan satu kendaraan Tactical Control Cell atau TCC untuk TNI. Selain itu, sistem NASAMS ini juga telah memiliki radar baru yang dapat dipasang di berbagai kendaraan dan memiliki satu daya sendiri serta dapat diproses untuk mendistribusikan data secara mandiri. Tidak hanya itu, sebab kendaraan yang telah menggunakan sistem ini juga dapat dihubungkan melalui hubungan radio, kabel, multi-role radio, atau melalui TATCOM, dan radar ini memiliki spektrum frekuensi yang lebih luas dan kecepatan rotasi variabel yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk melihat dan mengikuti target sasaran. Selain itu, setiap modul dapat secara otomatis menentukan posisinya dengan node finder dan instrumen GPS-nya, serta modul pusat kendali ini juga dapat dipasang pada berbagai macam jenis kendaraan tempur dengan sensor elektrooptik MSP-500 yang dilengkapi dengan pengintaian laser, kamera TV, dan kamera termografi yang ditingkatkan sesuai kebutuhan militer terkini dan di masa depan untuk mengawal wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kemampuan dari rudal yang dimiliki NASAMS 2 yang memperkuat sistem pertahanan armada tempur udara Indonesia. Di antaranya adalah rudal AIM-120 Sidewinder AMRAAM. Dan rudal ini memiliki jangkauan efektif hingga 57 mil laut atau setara 105 km dengan kecepatan maksimal 5 Mach, yaitu setara dengan 4 kali kecepatan suara atau 4.900 km per jam. Sementara itu, untuk pesawat jet tempur sendiri hanya memiliki kecepatan maksimal di kisaran 2,5 Mach, yaitu dengan 2 kali kecepatan suara.
Sehingga saat peluru kendali sekelas rudal AIM-120 Sidewinder Amram ini dilepaskan oleh sang pilot jet tempur Indonesia terhadap target sasaran musuh, maka pesawat jet tempur musuh tidak akan bisa menghindari jika harus menggunakan kecepatannya untuk meloloskan diri dari rudal AIM-120 ini. Sementara itu, terkait hal ini melansir dari salah satu situs resmi, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan penjualan 36 unit rudal AIM-120 Amram dan 1 panduan peluru kendali. Termasuk dalam persetujuan itu adalah perlengkapan pendukung, suku cadang, perawatan pabrikan, logistik, teknisi, adaptor, publikasi teknis, pelatihan, perangkat uji, dan elemen terkait lainnya. Adapun penjualan peralatan tempur ini untuk Indonesia adalah sesuai dengan kebijakan luar negeri dan keamanan dalam negeri Amerika Serikat, dengan cara membantu meningkatkan keamanan mitra kunci Amerika Serikat dan demi memberi stabilitas kawasan Asia Pasifik, sebagaimana Indonesia telah memiliki peran sentral dengan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sehingga penjualan 36 unit rudal AIM-120 Amram ini adalah menyusul wacana penggantian F-5E dan F-32 dari Skuadron Udara 14 TNI Angkatan Udara yang diperebutkan beberapa kontestan, yaitu JAS 39 Gripen C dan D dari Saab Swedia, F-16 Block 60 Viper, dan Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, walaupun tender tidak dibuka ke publik, tetapi telah dinyatakan oleh pihak Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa mereka sudah mengantongi nama calon pemenang tender pengadaan alutsista jet tempur yang akan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, rudal AIM-120 Sidewinder Amram yang sangat kompatibel dengan semua jajaran pesawat jet tempur NATO dan Barat, di antaranya JAS 39 Gripen, F-16 Fighting Falcon Series, F-18 Hornet, F-15 Eagle Series, dan hingga Vanavia Tornado ADV. Namun, rudal AIM-120 Amram ini sendiri masih di bawah kelas AIM-120D yang mampu menjangkau jarak 97 mil laut atau sekitar 160 km. Sementara rudal AIM-120D masih kalah dalam hal kecepatan ketimbang Meteor buatan Konsorsium Eropa Barat atau MBDA, sebab MBDA Meteor menjadi salah satu senjata andalan JAS 39 Gripen di dalam operasionalisasi mereka di udara.